Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herul Detula, NPN C1C0231138. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen keuangan. Apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan adalah aset yang dapat diperdagangkan atau dapat juga dilihat sebagai paket modal yang dapat diperdagangkan. Sebagai jenis instrumen keuangan memberikan aliran dan transfer modal yang efisien ke seluruh investor di dunia. Eh, Aset ini bisa dalam bentuk uang tunai, hak virtual untuk menyerahkan atau menerima uang tunai atau jenis instrumen keuangan lainnya atau bukti pemilikan seorang pada suatu entitas. Selanjutnya memahami instrumen keuangan. Instrumen keuangan dapat berupa dokumen nyata atau virtual yang mewakili pinjaman hukum yang melibatkan nilai moneter apapun. Instrumen keuangan berbasis ekuitas mewakili kepemilikan suatu aset. Instrumen keuangan berbaris utang merupakan pinjaman yang diberikan oleh investor kepada pemilik aset. Jenis instrumen keuangan. Selanjutnya jenis instrumen keuangan itu ada terbagi dua. Yang pertama instrumen kas, yang ke satu instrumen kas, yang kedua instrumen derivatif. Yang pertama ini instrumen kas itu terbagi dua. Yang pertama adalah instrumen tunai dipengaruhi dan ditentukan secara langsung oleh pasar. Nah, ini bisa berupa surat berharga yang mudah dipindahkan, saham dan obligasi adalah contoh umum dari instrumen utama tersebut. Yang kedua, instrumen tunai yang dapat berupa simpanan dan pinjaman yang disepakati oleh pinjamannya dan memberi pinjaman. Itu adalah contoh instrumen tunai karena pengiriman pembayaran dari suatu rekening bank ke rekening bank lainnya. Selanjutnya instrumen derivatif itu kan ada tiga. Yang pertama nilai dan karakteristik instrumen derivatif dipasarkan pada komponen dasar instrumen tersebut seperti aset, suku bunga atau indeks. Yang kedua kontrak opsi ekuitas seperti opsi beli pada saham tersebut. Misalnya adalah derivatif karena nilainya diperoleh dari saham dan mendarangi yang ketiga, kemungkinan ada definisi yang dijual bebas atau TOC atau definisi yang diperdagangkan di boras. TOC itu adalah proses atau di mana kuartisin yang tidak terdaftar di bursa formal diberi harga dan diperdagangkan. Selanjutnya jenis kelas aset instrumen keuangan itu ada tiga. Yang pertama instrumen keuangan berbaris hutang itu adalah pinjaman yang diberikan oleh investor kepada pemilik aset. Yang kedua instrumen keuangan berbaris ekuitas itu adalah mewakili pemilikan suatu aset atau sekuritas yang diperdagangkan di bawah bendera instrumen keuangan berbaris ekuitas paling sering berupa saham yang dapat berupa saham bisa atau saham preferred atau ETF.
Selanjutnya instrumen valutas asing. Nah, ini adalah mencakup derivatif sebagai format dan opsi pada pasangan uang mata uang serta kontrak untuk perbedaan atau CFD. Di kepanjangannya swap mata uang adalah bentuk instrumen forex yang umum lainnya. Itu saja yang saya sampaikan kepada penjelasan instrumen keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.